Kayaknya terakhir bikin video itu waktu gue masih di Jakarta ya, waktu gue masih kerja di BCA. Sekarang gue udah di Jerman, jadi gue mau bikin video cerita-cerita aja gimana kenapa akhirnya gue mutusin buat lanjut kuliah di Jerman nih, S2 di Jerman. Terus di sini juga gue mau nunjukin ke kalian gimana sih bentukannya kampus nomor 1 di Jerman. Pertama-tama gue mau ke gedung tempat favorit gue nih. Oke, sekarang kopi gue udah jadi. Gue mau cerita-cerita sedikit nih. Kenapa akhirnya gue mutusin buat lanjut S2 di Jerman. Sebenarnya gue udah keterima S2 itu dari tahun 2024 guys. Dari bulan Oktober 2024 kemarin. Tapi gue defer admission gue setahun. Karena waktu itu gue masih belajar bahasa Jerman, masih level A1. Jadi masih cetek banget. Takutnya gak kekejar itu bahasa Jermannya guys. Jadi gue nunda setahun. Akhirnya gue berangkat di Oktober 2025. Terus kenapa akhirnya gue milih TU Munchen, TUM? Sebenarnya gue daftar ke banyak universitas guys. Gue daftar ke beberapa beasiswa juga. Kayak misalnya beasiswa Erasmus, beasiswa Mastermind, beasiswa NCSGP. Gue daftar kemana lagi ya? Ke banyak beasiswa. Tapi gue gak daftar ke beasiswa-beasiswa kayak LPDP atau AAS yang ngewajibin pesertanya tuh buat pulang ke Indonesia. Gue gak daftar yang kayak gitu. Soalnya kan komitmen ya. Dan gue emang pengen nyari pengalaman di luar negeri. Jadi gue nyari beasiswa yang gak ngewajibin buat pulang. Tapi dari beasiswa-beasiswa yang gue daftar, ini gue mentok guys. Mentok di dapetin beasiswa tuition fee doang. Gak ada beasiswa yang nerima gue tuh yang full scholarship gitu. Yang tuition fee sama living expense. Jadi banyakan beasiswa cuma dapet beasiswanya UKT doang. Dan kebetulan di TU Munchen nih yang gue daftar sekarang nih, ini UKT-nya juga murah banget guys. Gue bayar satu semester itu sekitar 1,7-1,8 juta. Satu semester. Waktu gue kuliah di ITB S1 itu satu semester yang aja 10 juta guys. Buat kalian yang belum tahu, gue dulu itu S1 di ITB dari tahun 2017 sampai 2021. Terus gue kerja di Jerman. Gue kerja di Jakarta selama 3 tahun setengah di Jakarta Selatan. Akhirnya di 2025 gue berangkat buat lanjutin S2 di Jerman. Kalau denger dari teman-teman gue yang orang Jerman langsung sama ngeliat lowongan-lowongan pekerjaan nih di Jerman nih, itu starting salary-nya kalau S1 sama S2 itu biasanya dibedain teman-teman. Biasanya yang lulusan S2 itu lebih tinggi berapa euro per jamnya. Jadinya bisa dibilang lebih worth it kali ya buat lanjutin S2 langsung dari S1 kalau di Jerman. Soalnya kalau di Indonesia sepengetahuan gue, mau teman-teman lulusan S1, lulusan S2, itu kayaknya starting salary-nya disamain ya kalau dua-duanya sama-sama belum punya pengalaman. Sekarang kita lanjut ke gedung kedua nih guys. Oke, jadi tadi gue mau ke gedung ini cuman gak dapet tempat duduk ya guys ya. Jadi kita pindah ke gedung perpustakaan aja kali ya. Gue mau ngasih lihat ke kalian perpustakaan gue di Jerman kayak gimana nih. Selanjutnya syarat kuliah di Jerman. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen nyobain kuliah di luar negeri, sebenarnya saran dari gue, tips dari gue,
Yang bisa teman-teman cicil, yang teman-teman lakuin nih pertama kali, itu ngambil tes bahasa Inggris guys. Entah itu TOEFL atau enggak itu IELTS. Soalnya kalau udah punya TOEFL atau IELTS itu udah enak banget deh. Banyak banget universitas itu yang bisa kalian, yang teman-teman daftar kalau udah punya sertifikat bahasa Inggris ini nih. Sama kalau misalnya udah punya sertifikat IELTS, itu kan artinya teman-teman udah kayak setengah jalan ya. Udah keluar 3 juta, terus udah ngeluangin waktu buat belajar. Jadi sayang aja gitu kalau sertifikatnya nggak dipakai. Jadi saran gue buat yang mau kuliah di luar negeri, gue saranin buat ngambil sertifikat bahasa Inggris dulu pertama-tama. Oke, sekarang gue mau ngebahas gimana caranya gue bisa akhirnya kuliah di Jerman nih. Sebenarnya kalau mau nyari daftar jurusan atau daftar kuliah di Jerman itu ada website yang lengkap banget, DAAD namanya. Teman-teman bisa tinggal filter aja nih. Mau kuliahnya pakai bahasa Inggris, kuliahnya pakai bahasa Jerman, mau jurusan apa, di kampus apa, itu udah lengkap banget di situ. Nanti kalau misalnya udah ketemu, teman-teman buka website universitasnya buat dapetin info yang lebih detail. Kayak misalnya requirement-nya apa aja, butuh sertifikat apa aja, deadline pendaftarannya kapan, dokumen yang dibutuhin yang harus diproses itu apa aja. Jadi info lebih detailnya itu biasanya ada di website kampusnya. Next, gue mau bahas lagi gimana bedanya kuliah di Indonesia sama di Jerman. Oke. Jadi buat yang belum tahu, gue itu dulu kuliah di ITB di Bandung dari tahun 2017 sampai 2021 dan sekarang gue lanjutin lagi S2 di Technical University Munich di TUM. Jadi menurut gue yang ngebedain kuliah di TUM sama di ITB nih, dua-duanya kan sama-sama kampus top ya. TUM ini nomor 1 di Jerman, kalau ITB itu nomor 3. Sebenarnya semuanya sama-sama susah guys. Di ITB susah, di TUM juga susah. Cuman enaknya kuliah di luar negeri, kalau di Jerman nih, spesifik buat Jerman, itu kita sebagai mahasiswa benar-benar lebih fleksibel teman-teman. Kita nggak ada absen. Terus baju bebas, mau pakai singlet, mau pakai tank top, itu masuk kelas, mau pakai sendal juga bisa-bisa aja. Dosennya nggak ngelarang. Terus kalau kita mau kritis gitu, kita mau adu pendapat, kita nggak setuju sama dosennya, mau debat, itu dosennya tuh open banget buat adu pendapat sama kita. Kalau di Indonesia kan kayak di ITB dulu gue kayak agak segan ya. Aduh, nanti kalau dosennya tersinggung nih, nilai gue jelek gitu. Kalau di sini tuh bener-bener enggak gitu teman-teman. Dosennya bener-bener menghargain, dan dia juga suka kalau kitanya kritis dibanding kita diem aja. Tapi yang gue nggak suka nih kuliah di Jerman teman-teman. Jadi gue bisa bilang di ITB itu ujiannya lebih susah. Tapi buat dapetin nilai di ITB itu kriterianya banyak teman-teman. Kayak misalnya ujian tengah semester itu 30%, ujian akhir semester 40%. Nah, itu 30% sisanya itu banyak tuh, bisa dapat dari kuis, dari post-test. Bahkan beberapa matkul yang baik itu kalau kalian hadir 100% itu nilai kalian ditambahin gitu. Nah, kalau di Jerman itu kebanyakan mata kuliah gua 100% nilai itu cuman dari final exam doang. Jadi bener-bener ya satu ujian menentuin nilai lu di akhir gitu. Yang menurut gua kayak kurang fair gitu ya. Kalau misalnya lu lagi deg-degan, lagi ngeblank di satu hari itu aja tuh, ya udah ujian lu bakal nentuin nilai lu ke depannya. Kalau di Indonesia kita mau nyebrang jalan tuh pakai tangan gini ya, kayak ngasih tangan gini kita kalau di Indonesia. Kalau di Jerman itu ada mesinnya guys, kita pencet dulu nih. Nah, dia udah nyala. Kita tinggal tunggu lampunya sampai hijau. Ini pohonnya masih pada botak semua ya. Soalnya masih transisi dari musim dingin ke musim semi. Kayaknya sih 1 bulan lagi udah mulai pada tumbuh nih daun-daunnya. Dan banyak yang bilang musim spring atau musim semi nanti itu musim yang paling cantik guys. Soalnya mulai warna-warni. Kalau sekarang kan masih kayak Silent Hill banget ya. Kalau di sini budaya jalan kaki tuh common banget guys. Bahkan kayak kalau misalnya kita lagi nunggu kelas setengah jam atau 1 jam nunggu kelas, itu mereka pada jalan kaki. Dan biasanya jalan kakinya di sebelah sungai guys. Sungainya ada di sebelah sono. Nanti kita jalan ke sebelah sungai. Oke, jadi sebenarnya tren kabur aja dulu itu nggak cuma di Indo guys. Teman-teman gue dari luar negeri, kayak dari negara-negara lain, negara yang lagi
konflik mungkin ya, itu juga ngadain namanya tren kabur aja dulu guys. Makanya kalau cerita-cerita sama teman-teman internasional, ya alasan mereka ke Jerman, alasan mereka ke luar negeri, itu biar bisa dapetin kerja yang gajinya lebih tinggi dibandingin di negara mereka. So, kalau menurut kalian, kira-kira worth it gak guys kabur aja dulu? What do you guys think?